Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardiansa. Saya dari Lokal D1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Secara umum, dapat dikatakan sesuatu kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Kemudian ada 3 aplikasi pernyataan dari Stoner. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain. Kedua, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemimpin tidak hanya memerintah. Di sini teori kepemimpinan klasik. 4 pendekatan tentang yang membuat pemimpin efektif. Yang pertama, mencari ciri kepribadian universal pada derajat yang lebih tinggi. Kedua, menjelaskan kepemimpinan dalam perilaku seseorang terlibat dalamnya. Yang ketiga, menggunakan model-model kepemimpinan untuk menjelaskan tidak memadainya teori-teori kepemimpinan. 4. Memperhatikan kembali ciri kepribadian dari perspektif yang berbeda. Gaya kepemimpinan klasik terdiri atas gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan. Berdasarkan 4 pendekatan teori kepemimpinan dapat dijelaskan pada bagian berikut: ciri-ciri atau sifat, perilaku, situasional, kontingensi. Ada beberapa teori yang sesuai dengan pendekatan tersebut, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori kontingensi. Pendekatan terhadap kepemimpinan. Teori atribusi mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu orang lain. Seorang pemimpin menyandang kecerdasan, kepribadian ramah tamah, keterampilan verbal yang kuat, keagresifan, pemahaman, dan kreativitas. Kemudian model manajemen efektif dari Likert. Sistem tingkat 1. Para manajer membuat keputusan yang berkaitan dengan kerja karyawan dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Sistem tingkat 2. Para manajer masih menentukan perintah-perintah, tetapi para bawahan diberi beberapa kebebasan dalam memberikan komentar terhadap perintah yang diberikan. Sistem tingkat 3. Para manajer menerapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah dibicarakan dengan bawahannya. Sistem tingkat 4. Sistem yang ideal. Tujuan-tujuan ditetapkan dan diputuskan oleh kelompok. Manajer membuat keputusan tersebut dipertimbangkan oleh kelompok. Teori karismatik. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori atribusi. Teori ini mengatakan bahwa pengikut membuat atribusi atau penghubungan dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku tertentu. Kemudian kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional berkonotasi dengan adanya pertukaran para pemimpin terhadap bawahan. Pendekatan transaksional telah digantikan oleh pendekatan kepemimpinan transformasi. Pendekatan ini secara efisiensial menekankan untuk menjunjung tinggi tujuan individu bawahan, sehingga nantinya para bawahan akan memiliki keyakinan bahwa kinerja aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. Pemimpin dalam organisasi bisnis. Munculnya pemimpin bisnis. Yang pertama, bibit yang baik, lingkungan yang menunjang, pelatihan yang baik, kompensasi atau sistem penghargaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.